Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hanafi dengan NIM 2017-043-0017. Bersamaan dengan dosen pembimbing saya yaitu Dr. Aifatur Rahman, SE, SEI, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu analisis pengaruh FDR, PSR, dan ZPR terhadap efisiensi Bank Umum Syariah pada periode 2014 sampai dengan 2019. Pada penelitian ini ada 5 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kelima adalah kesimpulan dan saran. Latar belakang. Pengertian Islam secara bahasa adalah tunduk, patuh, dan berserah diri. Kemudian pengertian Islam secara istilah maupun syariat itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah Islam mencakup seluruh agama, baik yang pokok maupun yang cabang. Kemudian pengertian kedua adalah apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah seluruh kegiatan atau perkataan yang sangat diamankan darinya, baik dia yang percaya Islam atau tidak. Nah, kemudian seluruh kegiatan maupun aktivitas pada Islam, begitupun kegiatan ekonomi, itu harus sesuai dengan syariat dan akidah. Nah, hal itu juga ditunjukkan untuk niat kepada Allah atau mencari ridhonya. Seperti firman Allah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, yaitu surat ke-62 ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَصِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikannya sholat, maka bertaburanlah kalian di muka bumi dan carilah rizkinya. Dan ingatlah Allah banyak-banyak, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Kemudian yaitu rumusan masalah. Nah, bagaimana pengaruh FDR terhadap efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019? Kemudian, bagaimana pengaruh PSR terhadap efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengaruh ZPR terhadap efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai dengan 2019. Untuk tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui pengaruh FDR, PSR, dan ZPR terhadap efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai dengan 2019. Manfaat penelitian, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah acuan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian dengan metode yang sama pada lembaga institusi maupun di luar ekonomi seperti industri, pemerintah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para penulis maupun menjadi referensi dalam menyusun karya tulis ilmiah dengan mengangkat isu yang sama namun berbeda periode. Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak di dunia. Hal ini merupakan bahwa Indonesia memiliki poin tambahan untuk memperluas pangsa pasar dan menjadikan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Di sini ada data yang di mana data tersebut merupakan landscape pertumbuhan keuangan syariah di dunia, yaitu pada diagram batang. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2018, nah di sini sebagian pertumbuhan besar keuangan syariah itu berasal dari besarnya penerbitan sukuk. Kemudian di samping data diagram batang tersebut dapat dilihat terdapat data yang menunjukkan tentang pertumbuhan GDP real di pasar keuangan Islam utama. Nah, kita dapat melihat bahwasanya pada data tersebut Malaysia, Indonesia, dan negara GCC lainnya memiliki pertumbuhan ekonomi syariah yang begitu stabil dibandingkan negara Iran dan Turki. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Nah, kemudian selanjutnya ada data tentang market share perbankan syariah di Indonesia.
Untuk bank umum syariah itu sebesar 5,99% dibandingkan dengan bank konvensional yang memiliki nilai sebesar 94,01%. Nah, dari 5,99% ini, yaitu terdiri dari 65,22% berasal dari bank umum syariah, kemudian 32,17% berasal dari unit usaha syariah, kemudian sisanya sebesar 2,62% berasal dari bank pembiayaan rakyat syariah. Pada fenomena tersebut, bahwasanya bank konvensional masih menjadi pusat lembaga keuangan perbankan di Indonesia. Dengan demikian, untuk menghadapi ketatnya persaingan lembaga keuangan di Indonesia, perbankan syariah harus meningkatkan dan memperbaiki tingkat efisiensi. Efisiensi perbankan menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai kemampuan bank dalam mempertahankan performa sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kemudian pada bab 2 ini, yaitu terdiri dari bank syariah, efisiensi, hipotesis, dan kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu bank syariah. Menurut Sudarsono 2004, menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan di mana usaha pokoknya yaitu memberikan kredit dan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian efisiensi. Menurut Sarjana dalam Rusdiana 2013, pengertian efisiensi dibedakan menjadi dua, berdasarkan teori ekonomi yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Kemudian pendekatan rasio. Menurut Muharram dan Purvita dalam Lestari 2015, pengukuran efisiensi dengan pendekatan rasio dilakukan dengan menghitung perbandingan antara output dan input yang digunakan. Kemudian pendekatan regresi. Menurut Muharram dan Purvitasari dalam Lestari 2015, pengukuran efisiensi dengan pendekatan regresi dapat dilakukan dengan menggunakan model dari tingkat output tertentu sebagai fungsi dari berbagai tingkat output tertentu. Kemudian pendekatan frontier. Menurut Muharram dan Purvitasari dalam Lestari 2015, dalam pendekatan frontier, perhitungan efisiensi dapat dilakukan dengan dua jenis pendekatan, yaitu parametrik dan non-parametrik. Kemudian untuk hipotesis, diduga FDR berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019. Kemudian diduga PSR berpengaruh negatif terhadap tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2019. Kemudian diduga ZPR berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019. Kemudian kerangka pemikiran. Nah, pada Bank Umum Syariah itu ada bekerja menjadi penyalur dana dan menghimpun dana. Nah, untuk penghimpun dana itu akan menjadi input dan penyaluran dana akan menjadi output. Nah, dari antara input dan output ini akan menghasilkan efisiensi, dan variabel untuk menentukan efisiensi adalah FDR, PSR, dan ZPR. Bab ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis, sumber, dan teknik pengambilan data, kemudian definisi operasional penelitian, dan terakhir metode analisis data. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu 5 bank umum syariah di Indonesia yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun 5 bank syariah tersebut adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia. Untuk jenis data, pada penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dalam bentuk data sekunder yang tergolong dalam jenis data kuantitatif. Nah, untuk sumber datanya yaitu data laporan tahunan yang dipublikasi oleh 5 bank umum syariah di Indonesia pada periode 2014-2019. Kemudian teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Dex Research, atau juga dikenal sebagai studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi. Dalam Dex Research ini, peneliti memperoleh data dengan cara melihat laporan tahunan 5 bank umum syariah di Indonesia, baik itu secara langsung maupun dengan mengunjungi websitenya. Kemudian definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu variabel BOPO. Definisinya yaitu adalah beban operasional terhadap pendapatan operasional yang merupakan rasio profitabilitas yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari BOPO yaitu adalah beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Kemudian variabel yang kedua adalah FDR. Definisi dari FDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Nah, rumus untuk mencari FDR adalah pembiayaan yang diberikan dibagi dengan dana pihak ketiga. Kemudian selanjutnya variabel PSR. Nah, definisi untuk variabel PSR adalah tingkat bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola dana yang kaitannya dengan prinsip keuangan syariah, yaitu menetapkan besaran keuntungan bagi pemilik modal dan pengelola dana. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari PSR ini adalah pembiayaan mudharabah ditambah dengan pembiayaan musyarakah dibagi dengan pembiayaan total. Kemudian variabel terakhir yaitu adalah ZPR. Definisi dari ZPR adalah merupakan rasio zakat terhadap total aset bersih. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari ZPR adalah penyaluran zakat perusahaan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Kemudian pada bab 4 ini yaitu menjelaskan hasil dan pembahasan. Nah, dilihat data di samping saya itu menjelaskan tentang statistik deskriptif. Nah, untuk nilai rata-rata BOPO sebesar 92,60% dan nilai rata-rata PSR sebesar 38,88% dan nilai ZPR rata-rata sebesar 22,37%. Nah, untuk rata-rata FDR sebesar 83,52%. Nah, untuk nilai terendah BOPO sebesar 81,26%, diikuti dengan nilai PSR terendah sebesar 16,43%, kemudian nilai terendah ZPR sebesar minus 44,84%, dan terakhir untuk nilai terendah FDR sebesar 71,87%. Nah, untuk nilai tertingginya, BOPO memiliki angka sebesar 100,60%, kemudian untuk nilai tertinggi PSR sebesar 62%, kemudian nilai tertinggi ZPR yaitu 150,26%, dan nilai tertinggi FDR sebesar 95,13%. Kemudian pada uji multikolonialitas. Nah, dapat diketahui bahwa nilai uji korelasi pada variabel independen lebih kecil dari 0,85. Sebab itu dapat dikatakan jika data penelitian ini terbebas dari multikolonier. Nah, itu menyebabkan bahwasannya di bawah 0,85. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas. Nah, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai probabilitas uji heteroskedastisitas pada penelitian ini lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Kemudian yaitu uji Chow test. Nah, uji Chow test itu adalah uji yang menentukan ketepatan model estimasi antara polet atau fixed yang paling tepat digunakan dalam data panel. Nah, jika nilai probabilitas Chow test itu lebih kecil dari 0,05, maka model yang paling tepat digunakan adalah fixed effect model. Nah, sebaliknya, apabila probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, nah, metode yang digunakan paling tepat adalah Follett model. Nah, berdasarkan hasil data yang telah diolah itu prior T-square, di sini menunjukkan lebih kecil dari 0,05, yang mana H0 ditolak. Nah, metode yang paling cocok digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah fixed effect model. Kemudian pada uji Panelli square, nah kita lihat bahwa dari probabilitas
FDR dan PSR itu semua di bawah 0,05%. Nah, untuk ZPR itu berbeda, dia berada di atas 0,05. Kemudian yaitu menginjak bab terakhir yaitu bab 5, kesimpulan. Nah, di sini FDR berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2019. Kemudian untuk nilai PSR berpengaruh negatif terhadap tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019. Kemudian untuk nilai ZPR itu tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019. Dan kemudian yaitu saran bagi pihak perbankan khususnya manajemen bank ya. Yang pertama adalah manajer bank syariah perlu lebih berhati-hati dalam menempatkan dan menyalurkan dana kepada mudharib untuk menjamin likuiditas serta meningkatkan profitabilitas pada bank syariah. Yang kedua adalah pihak bank perlu menambah jumlah pembiayaan yang diberikan khususnya pada sektor yang produktif. Selain itu, pihak perbankan harus mampu menekan atau mengelola dana NPF pada tingkat yang rasional. Yang ketiga, menambah dan mengembangkan jumlah produk-produk keuangan syariah untuk memenuhi potensi keuangan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan inklusi keuangan syariah untuk masyarakat pedesaan dengan memperluas akses bagi masyarakat dalam memperoleh produk keuangan syariah. Nah, kemudian saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya dapat lebih banyak lagi melakukan penelitian tentang efisiensi perbankan dengan menggunakan BOPO sebagai variabel dependen, serta menambah tahun dan variabel independen yang digunakan. Mungkin ini saja presentasi dari saya, mungkin banyak salahnya, dan apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.